Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polres Kediri Polda Jawa Timur melaksanakan program Astacita Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan. Polres Kediri telah menyiapkan lahan 21 hektar untuk ditanami bibit jagung. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto melalui Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan memantau langsung pengelolaan dan pertumbuhan tanaman jagung program Astacita Ketahanan Pangan di lahan kawasan KRPH Jatirejo, Perhutani Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Polres Kediri menyiapkan lahan 21 hektar dalam mensukseskan dan mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurut Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan, dalam mendukung program ketahanan pangan memerlukan sinergitas antara pemerintah, Polri, stakeholder, dan lapisan masyarakat. Kita dari Polres Kediri bersama dengan Dinas Pertanian, rekan-rekan dari Kompani, kelompok tani, melaksanakan kontrol, proyek adanya program ketahanan pangan di wilayah Puncu, wilayah Puncu, Kabupaten Kediri. Nah, pada hari ini kita sudah melihat tanaman yang kemarin ditanam pada bulan November, dan sudah tanaman jagung sudah mulai kelihatan bagus, berbunga, Insya Allah mungkin satu lagi sudah panen, Kita doa bersama-sama. Selain itu, Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan dalam kegiatan pemantauan pengelolaan dan pertumbuhan tanaman jagung diharapkan Indonesia dapat sukses dalam program swasembada ketahanan pangan. Tim Humas Polres Kediri Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Magelang Kota, Polda Jawa Tengah bersama petani menggelar penanaman jagung di area 2 hektar di lahan delta area Puri Tuksongo, Kota Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung program Astacita Ketahanan Pangan. Dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia untuk ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, Kapolres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setyaningrum turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman jagung serentak yang digelar di lahan delta area Puri Tuksono, Kota Magelang, Jawa Tengah. Penanaman jagung serentak ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani lokal, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan. Kapolres AKBP Anita Indah Setyaningrum bersama para petani terlihat antusias saat ikut serta dalam penanaman bibit jagung. Jadi hari ini kami melaksanakan kegiatan penanaman pohon serentak yang dilaksanakan dari pusat Perdinas dengan Mabes Polri untuk melaksanakan penanaman sebanyak 1 hektar se-Indonesia. Untuk di Polres Magelang Kota sendiri, kami menanam kurang lebih sebanyak 2 hektar, yaitu tanaman dari jagung, dengan kebijakan keluar antar warga anggota dari Magelang. Alhamdulillah dapat lahan sedikit di sini, di delta ini, sehingga kita manfaatkan, kita berdayakan yang ada, lahan yang ada, karena cukup punya lahan di sini. Kami bersama dengan warga di tempat melaksanakan penanaman di sini, dan nanti akan berkolaborasi antara Polres juga dengan Gapotan dan dibantu oleh Babinsa dengan Kapolres. Dibantu Babin Kamtipmas dan Babinsa melakukan penanaman bibit jagung serentak seluas 2 hektar. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat serta menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Tim Humas Polres Magelang Kota Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Untuk menjalankan program Astacita Ketahanan Pangan, Polres Gresik bersama masyarakat melakukan penanaman bibit jagung Desa Prupuh, Panceng, Gresik, Jawa Timur. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, terus digencarkan melalui penanaman jagung serentak 1 juta hektar oleh jajaran Polda Jawa Timur. Salah satunya dilakukan Polres Gresik dengan menanam jagung di lahan seluas 2 hektar di Desa Prupuh, Panceng, Gresik. Prosesi dimulai dengan penyerahan simbolis bibit jagung dari Polres Gresik kepada lembaga masyarakat Desa Prupuh. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman serentak bibit jagung di lahan seluas 2 hektar yang telah disiapkan.
Penanaman ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan dampak luas pada kemandirian pangan, khususnya di wilayah Gresik. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga langkah nyata yang mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung swasembada pangan nasional. Dengan keberhasilan program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, dapat terus meningkat sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Tim Humas Polres Gresik, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Polres Yahukimo melakukan kunjungan kasih ke keluarga almarhum Lajahari, korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pada Jumat 31 Januari 2025 di rumah duka Kompleks Jalan Sosial DKI. Baik, selamat siang rekan-rekan pemirsa sekalian. Kami ingin memberikan informasi bahwasannya beberapa waktu yang lalu Satgas Damai Karten telah berhasil menangkap salah satu dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan AM. Pelaku yang kita tangkap ini berinisial OS alias NM, dan dari pelaku kita bisa menyita 2 pucuk senjata api jenis AK dengan amunisi sebanyak 50 butir. Pelaku terlibat berbagai insiden di tahun 2024 yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan saat ini Satgas Damai Karten mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan penegakan hukum pada setiap mengganggu keamanan di Papua. Karena ini merupakan komitmen kami untuk memberantas semua kelompok kriminal bersenjata sampai ke akar-akarnya. Demikian, terima kasih. Babin Kamtibmas Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, door-to-door sistem pengawasan dan pencegahan tawuran. Polisi menghimbau khususnya kepada pemuda yang rentan terlibat tawuran. Aibda Hartono, Babin Kamtibmas Kelurahan Kapuk Muara melaksanakan program pengawasan door-to-door system kepada keluarga anak-anak yang pernah terlibat tawuran di wilayah Penjaringan. Kegiatan ini bertujuan mengintervensi anak, keluarga, dan lingkungan terdekat mereka. Melalui pendekatan reintegratif shaming, anak-anak dan keluarganya diajak menyadari dampak buruk tawuran, baik terhadap citra keluarga, masa depan anak, maupun keamanan lingkungan. Pendekatan meliputi diskusi, pemberian nasihat, serta penguatan nilai agama, persaudaraan, dan kekeluargaan. Anak-anak diharapkan mampu mencari pengakuan dengan cara positif, seperti meraih prestasi di sekolah dan berperilaku baik di masyarakat. Kegiatan ini juga menyasar teman mereka yang masih rentan terlibat tawuran dengan harapan pesan-pesan Kamtibmas dapat tersebar luas. Selain itu, program ini turut mensosialisasikan bahaya narkoba, judi online, dan gangguan sosial lain yang dapat memicu masalah keamanan di lingkungan. Melalui kegiatan ini, polisi membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik terhadap kehadiran aparat, serta menciptakan cooling system demi menjaga situasi yang kondusif. Kegiatan ini juga membantu mendeteksi dan menganalisis potensi gangguan Kamtibmas secara dini, sekaligus memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat. Dengan semangat kerjasama, Polsek Metro Penjaringan mengajak warga untuk aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melapor bila memerlukan bantuan polisi. Dari Humas Polsek Metro Penjaringan melaporkan untuk Polri TV. Polda Lampung melaksanakan kegiatan penyemprotan nyamuk Aedes aegypti atau fogging sebagai bagian dari upaya mencegah penyebaran demam berdarah dengue atau DBD di wilayah Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Minggu lalu. Kegiatan penyemprotan ini melibatkan sejumlah personel dari Uriankes Bidokes, Detasemen Kimia Biologi dan Radioaktif Gegana Satbrimob, Ditbinmas, Bithumas Polda Lampung, Sidokes Polresta Bandar Lampung, dan Babin Kamtibmas Polsek Teluk Bitung Selatan. Tim gabungan ini melaksanakan pengasapan di rumah-rumah warga untuk memberantas nyamuk pembawa virus DBD. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan demam berdarah. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat. Kami dari Polda Lampung, khususnya dari Bimas Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung,
Brimob Polda Lampung dan Bidokes Polda Lampung melaksanakan kegiatan fogging di Jalan Hasyim Asyari, Kelurahan Gedung Pakuwon, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Kegiatan fogging dan pengasapan ini dilakukan untuk menekan virus nyamuk Aedes aegypti. Pasca banjir beberapa hari yang lalu, diharapkan adanya penurunan angka dari korban demam berdarah di wilayah Bandar Lampung. Kombes Pol Yuni juga menambahkan bahwa selain melakukan fogging, Polda Lampung turut memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Mengimbau kepada masyarakat Lampung, jikalau menemukan ciri-ciri pada salah satu keluarga Anda seperti suhu badan 40 derajat, kemudian letih lesu dan terdapat darah atau mimisan dari hidung Anda, kemudian cegah Aedes aegypti berjalan di sekitar kita dengan menggunakan prinsip 3M, menguras, menutup, dan mengurai. Perhatikan selokan bak-bak air agar selalu dikuras, ditutup, dan diurai agar kita terhindar dari penyakit demam berdarah Aedes aegypti. Kombes Pol Yuni juga menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam upaya ini dan ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkala, terutama di wilayah dengan resiko tinggi penyebaran virus DBD. Tim Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Taklimat awal audit BPK RI atas laporan keuangan Polri di Polda Jabar tahun 2024 dilaksanakan di Aula Herman Sujana Diwirja, Mapolda Jabar pada Senin 3 Februari 2025 kemarin. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus beserta Wakapolda Jabar menyambut kedatangan Wakil PJ2 BPK RI dan tim audit. Kedatangan tim tersebut dalam rangka taklimat awal audit BPK RI atas laporan keuangan Polri di Polda Jabar tahun 2024. Audit ini berfokus pada 3 aspek penting, yaitu pelaksanaan anggaran, pengendalian kinerja, dan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan komitmen Polda Jabar terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kapolda Jabar dan Wakapolda Jabar menyatakan kesiapan penuh dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim audit BPK RI. Polda Jabar berharap audit ini berjalan lancar dan menghasilkan temuan-temuan yang konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan di masa mendatang. Kerjasama yang baik antara Polda Jabar dan BPK RI diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran negara di lingkungan Kepolisian Jawa Barat sesuai dengan aturan dan peruntukannya. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.